Selamat pagi anak-anak yang selalu diberkati Tuhan. Bagaimana kabar kalian? Bisa harap kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan penuh berkat dimanapun kalian berada. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, entah itu aktivitas pembelajaran atau aktivitas kita yang lain, yuk sama-sama kita memuji nama Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan syukur atas berkat Tuhan yang telah kita terima. Yuk kita awali devotion online kita pada pagi hari ini. Waktu Tuhan selalu tepat bagi kita. Waktu Tuhan adalah waktu terbaik yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya waktu Tuhan terbaik dalam hidup kami. Segala sesuatu sudah Tuhan persiapkan untuk kehidupan kami yang akan datang. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sharing firman dari hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya, dan berkati kami yang akan mendengarkan agar firman yang disampaikan bisa menjadikan rema untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi di devotion pagi hari ini. Kita akan belajar renungan pada pagi hari ini yang akan dibahas di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23 sampai ke-24 ya. Saya akan bacakan untuk kita semua.
di dalam Mazmur 139 ayat 23 ayat sampai ke 24 berkata seperti ini. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Itu di dalam Mazmur berkata seperti itu. Pada renungan hari ini, ya, saya akan menantang saudara untuk kalian semua yang menonton atau yang melihat devotion pagi hari ini untuk memanjatkan sebuah doa yang tidak biasa. Sepertinya kita semua berdoa dengan cara yang sama. Kita coba dengan cara yang berbeda. Yang biasanya kita seperti ini doanya setiap hari. Tuhan lindungilah saya, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya. Dan ini sebenarnya ucapan doa ini tidak ada yang salah buat kita semua. Tetapi ini adalah, dan tentu saja ini adalah doa yang benar. Dan seringkali saya juga pun sama, ya, kita berdoa seperti ini dengan sepenuh hati kita. Tetapi kita pasti sangat jarang atau bahkan tidak pernah berdoa dengan isi seperti ini. Selidikilah aku ya Tuhan, apakah ada hal-hal yang kamu tidak sukai ya Tuhan dari jalan hidupku. Kita coba seperti itu, ya. Tentunya kita doa seperti ini, Tuhan akan menunjukkan kepadamu apa isi hatimu. Tetapi jangan berpikir bahwa Tuhan akan mengatakan, wah, baik sekali isi hatimu nak, kamu adalah orang yang sangat luar biasa. Dan tentu saja itu bukanlah apa yang Tuhan katakan atau tunjukkan kepada kita agar kita itu dapat menjadi pribadi yang baik atau yang lebih baik lagi. Yang terutama adalah misi Tuhan di dalam hidup kita adalah bukanlah untuk mengubah keadaan luar hidup kalian, ya, melainkan untuk mengubah keadaan di dalam isi hati kalian dan saya. Dan kita berdoa, dan kita perlu berdoa minta kepada Tuhan untuk menunjukkan sebuah kesalahan-kesalahan kita yang karena seringkali kita misalkan kita dalam keadaan sulit untuk menyadari kesalahan-kesalahan kita sendiri, sangat mudah untuk melihat kesalahan orang lain. Biasanya kita seringkali membicarakan kesalahan baik sedikit ataupun banyak, kesalahan orang lain atau teman kita, orang tua kita, bahkan sampai saudara kita, bahkan sampai sahabat kita. Tetapi sangat sulit untuk melihat kesalahan diri kita sendiri. Ya, sangat mudah kita untuk menilai seseorang itu dari sisi hal yang negatif. Ya, padahal di sisi negatif itu pasti ada sisi positif. Kenapa kita tidak bahas sisi positif orang lain? Biasanya ketika kita berbicara tentang diri kita sendiri itu biasanya kita bilang, aku ini orangnya tidak sombong, tapi ya memang lebih baik daripada orang lain. Dan aku ini orangnya tidak materialistik, dan aslinya tapi ya aku butuh mobil yang nyaman, dan aku butuh rumah yang besar, aku butuh berkat yang besar, dan pakaian yang mewah kayak gitu. Dan ada juga yang bilang seperti ini, aku itu orangnya tidak suka gosip, tetapi ya aku orangnya suka bagi informasi yang tentang apa yang terjadi di rumah tangga kita, orang lain, dan lain sebagainya. Dan padahal kita itu butuh, ya, kita butuh Tuhan untuk menyadarkan diri kita, ya, tentang hal-hal yang tidak benar di dalam hidup kita. Seringkali kita kesulitan untuk menyadari dengan kesadaran kita sendiri. Dan intinya satu, jangan takut, ya, untuk meminta kepada Tuhan, karena ketika kita doa minta sama Tuhan itu pasti kita akan diberikan. Kita rendahkan hati di hadapan Tuhan supaya ketika kita dapat suatu permasalahan, suatu kesulitan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluarnya, ya, karena Tuhanlah yang menciptakan kita, dan Tuhanlah yang akan menolong kita di dalam perubahan diri kita masing-masing, ya.
Sekali lagi ya, selidikilah aku ya Tuhan, ya Allahku, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku ya Tuhan. Lihatlah apa jalanku itu serong ya, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Itu di Mazmur bilang seperti itu ya. Dan kita bisa belajar dari Raja Daud ya. Ketika Raja Daud berseru kepada Tuhan untuk menunjukkan isi hatinya yang tidak benar, dia juga meminta kepada Tuhan untuk menuntun pada jalan yang benar. Kemudian setelah kita mengetahui hal-hal yang salah di dalam hidup kita, atau hal-hal yang salah dalam langkah kita, yang kita ambil adalah kita harus meletakkan pandangan kita pada sumber perubahan yang baik, yaitu adalah Tuhan. Itu adalah sumber bagi kita semua. Dan kita jangan lupa ya, kita harus minta sama Tuhan supaya Tuhan itu membimbing kita di dalam hidup kita itu agar dapat menjadi pribadi yang baik, dan kita adalah pengikut Tuhan yang setia dan benar. Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak pernah jauh dari umatnya. Ingat ya, Tuhan tidak pernah jauh dari umatnya. Dan Dia juga mendengarkan sautan atau seruan umatnya ketika kita meminta kepada Tuhan apa yang ada di dalam hati kita. Dan ingat satu lagi, banyak sekali yang harus kita ingat ya. Dia itu sangat mengasihi anak-anaknya, terutama saya dan saudara ya. Dia akan menuntun kita di dalam jalan yang benar, dan Dia akan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik ya, kalau kita memintanya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, hingga di dalam hidup kita itu ada Kristus Yesus tiba di dalam hidup kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan aktivitas pagi hari ini, sebelum kita belajar, dan kita bisa belajar dari renungan pada pagi hari ini, supaya kita diingatkan selalu ya kepada Tuhan bahwa kita itu punya Tuhan yang hidup, Allah yang kekal abadi selama-lamanya di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman yang Kau berikan. Kiranya Tuhan yang memberikan pengajaran yang baik Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami dapat sesuatu hal yang lebih baik Tuhan daripada hidup kami yang sekarang ini Tuhan. Kau tuntun kami di dalam jalan kekekalan-Mu Tuhan, dan biarkan Engkau Tuhan yang selalu ada di dalam hidup setiap kami Tuhan. Tolong kami, setiap rencana-Mu di dalam hidup kami itu tidak pernah gagal Tuhan. Terima kasih kami mau mulai belajar pagi hari ini. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang memproteksi kami Tuhan, dan Tuhan yang memberikan kecerdasan, kepintaran Tuhan di dalam otak kami Tuhan. Terima kasih, dan di dalam nama Yesus setiap kita yang bicara katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.